Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat ya. Kita kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Hari ini kita masuk ke pelajaran 7 ya, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Qada menurut bahasa yaitu hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai kehendaknya. Apa sih itu zaman azali? Ya, zaman azali yaitu zaman sebelum diciptakannya alam semesta. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan apa yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya sesuai dengan ketetapan dan ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada makhluk merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang tahu iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa ya? Ya, rukun iman yang ke-6. Pasti tahu ya urutannya. Qada dan qadar biasanya disebut dengan takdir. Ya, takdir ada dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa sih yang dimaksud dengan takdir mubrom dan takdir mu'allaq itu? Nah, takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa berubah. Contohnya apa saja ya? Contoh yang pertama yaitu kelahiran. Lalu yang selanjutnya adalah kematian. Lalu yang ketiga adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau usaha dan berdoa. Contohnya apa saja ya? Nah, contoh yang pertama yaitu menjadi pintar, jadi juara kelas karena rajin belajar dan juga berdoa. Selanjutnya, menjadi juara lomba karena gigih dalam berlatih. Jika ingin cita-citanya tercapai, maka rajinlah belajar dan pantang menyerah. Itulah contoh-contoh dari takdir mu'allaq. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran dan keyakinan kita bahwa semua keputusan berada di tangan Allah. Lalu yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu berikhtiar atau berusaha dan berdoa. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dan tidak putus asa. Yang kelima, menjadikan hati tenang dan selalu berprasangka baik terhadap Allah, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk setiap umatnya. Jadi, qada dan qadarnya Allah itu benar adanya. Hal tersebut disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, untuk tugas hari ini kerjakan soal berikut ya. Lalu kirimkan tugasnya dalam bentuk foto dan kirimkan ke nomor WA Ibu ya. Sekian materi hari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.